semua. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, terlebih dahulu perkenalkan saya Anissa Rifatinofila dengan nomor induk mahasiswa 20050366026 dari kelas PBAS A2. Saya di sini akan memaparkan beberapa materi mengenai unit usaha syariah. Nah, untuk materi yang akan saya paparkan, yang pertama ada pengertian unit usaha syariah, yang kedua dasar hukum unit usaha syariah, yang ketiga fungsi dan peranan unit usaha syariah, yang keempat ada prosedur operasional dan produk yang ada di unit usaha syariah, yang kelima ada perkembangan unit usaha syariah di Indonesia, dan yang terakhir ada mini riset mengenai unit usaha syariah. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian unit usaha syariah. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang, pembantu syariah, dan atau unit syariah. Materi yang kedua yaitu tentang dasar hukum unit usaha syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga mengatur beberapa aspek, diantaranya tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, dan penyaluran dana. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah maksudnya yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, unsur maisir, unsur gharar, unsur zalim, maupun unsur haram. Materi yang ketiga yaitu fungsi dan peranan unit usaha syariah. Unit usaha syariah tersebut merupakan unit kerja di kantor pusat yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah ataupun unit syariah yang mempunyai tugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah atau unit syariah. Materi keempat tentang prosedur operasional dan produk yang ada di unit usaha syariah. Untuk prosedur operasional terdapat 5 aspek, diantaranya yang pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan, yang kedua menghimpun dana dalam bentuk investasi, yang ketiga menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah, yang keempat menyalurkan pengambil alihan utang berdasarkan prinsip syariah dengan akad hawalah, dan yang kelima membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Untuk selanjutnya mengenai produk-produk unit usaha syariah. Ada beberapa produk, diantaranya yang pertama penghimpunan dana, yang kedua penyaluran dana, dan yang ketiga jasa-jasa. Untuk penghimpunan dana terbagi menjadi 3, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Untuk penyaluran dana terbagi menjadi 3, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, contohnya mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa, contohnya ijarah dan ijarah mutayyab bitamlik. Dan yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, contohnya murabahah, salam, dan istisna. Dan yang ketiga yaitu jasa-jasa, contohnya seperti inkaso, jaminan bank atau bank garansi, dan ATM.
materi yang kelima mengenai perkembangan unit usaha syariah di Indonesia. Untuk materi ini akan ditayangkan sebuah cuplikan yang memaparkan sebuah perkembangan unit usaha syariah di Indonesia saat ini. Selamat menonton. COVID-19 telah mengubah hidup kita semua. Sebagian kawan terpaksa dirumahkan. Sebagian kita menjadi lebih peduli sesama. Sebagian lagi dituntut beradaptasi. Kami yakin perubahan itu pasti. Bank Syariah perlu lebih modern dan peduli. Hampir 3 dasawarsa Bank Syariah ada di antara kita, melayani sepenuh hati, tersebar di berbagai penjuru negeri. Tantangan demi tantangan terus dihadapi oleh Bank Syariah. Di tengah masyarakat dengan fitur lengkap, berharap manfaat untuk umat. Dari harus memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kini dan nanti, harus berkontribusi agar lebih optimal pada pembangunan sosial. Selain itu, sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dimiliki juga harus berkualitas tinggi. Seluruh tantangan tersebut harus dijawab agar indeks inklusi dan literasi bagi perbankan syariah bisa meningkat. Untuk menjawab seluruh tantangan tersebut, kami menerbitkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah tahun 2020 sampai 2025 untuk membawa kita menuju perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Tujuan ini akan dicapai melalui 3 pilar arah pengembangan, yaitu 1. Penguatan identitas perbankan syariah. 2. Sinergi ekosistem ekonomi syariah. 3. Penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Identitas yang kuat adalah sebuah keharusan yang kita miliki dalam industri ini. Kuat dalam permodalan dan efisien dalam menjalankan bisnis. Kuat dalam berinovasi dalam memberikan diferensiasi dan keunikan produk dengan dukungan layanan digital. Serta kuat dalam kerangka nilai-nilai syariah yang menyeluruh agar kita dapat selalu terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Industri halal, jasa keuangan syariah, keuangan sosial Islam, dan sektor religius merupakan 4 sektor utama dalam suatu ekosistem ekonomi syariah. Sinergi dan integrasi dalam ekosistem ini sangat diperlukan, sehingga semua aktivitas keuangan dalam ekosistem ekonomi syariah juga menggunakan jasa keuangan syariah. Perbankan syariah juga dituntut untuk bisa memberikan produk dan layanan keuangan syariah yang berdaya saing tinggi, agar kita dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan pada ekosistem ekonomi syariah. Kami akan terus berupaya dalam mengakselerasikan proses perizinan, mengembangkan pengaturan yang kredibel dan adaptif, serta secara konsisten meningkatkan efektivitas pengawasan bank syariah untuk mendukung penguatan identitas bank syariah dan perannya dalam bersinergi dengan ekosistem ekonomi syariah. Dengan memiliki permodalan yang kuat, serta didukung oleh layanan digital, kita dapat memberikan diferensiasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung sinergi dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Dan kita dapat berperan lebih nyata bagi perekonomian nasional dan pembangunan sosial melalui sinergi membangun negeri. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai mini riset yang akan ditayangkan juga sebuah berita yang menjelaskan mengenai unit usaha syariah. Selamat menyaksikan. Sejak akhir tahun lalu kita mengadakan berbagai pertemuan ya dengan Bank Umum Syariah, dengan unit usaha syariah, BPD, akademisi maupun komunitas. Dan hasil daripada pertemuan itu kita menyimpulkan bahwa dari 20 unit usaha syariah yang ada, masih sebagian besar masih belum siap. 50% itu memang belum siap,
terutama kalau dilihat dari aset, dari modal maupun juga dari tingkat kesehatannya. Itu kita pantau 2019 sampai 2020. Apalagi kondisi pandemi ini, bank-bank induk yang membawahi unit usaha syariah itu mereka juga harus berjaga-jaga karena ada potensi jumlah non-performing loan yang meningkat, ya, sehingga mereka harus berjaga-jaga dengan mempersiapkan modal yang cukup, ya, sebagai benchmark, sebagai buffer, ya. Dan kalau kita melihat di berbagai negara secara internasional itu hanya satu negara yang mewajibkan spin-off, yaitu di Qatar. Tapi negara-negara lain masih membolehkan adanya bank umum syariah, termasuk juga adanya Islamic window, ya. Jadi baru Qatar yang itu. Sehingga kami sendiri melihat bahwa baik bisnis model bank umum syariah maupun unit usaha syariah masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak bisa hanya dipilih satu bentuk saja. Oke, saya sekarang ke Pak Herwin terlebih dahulu. Pertanyaan yang sama, Pak, tanggapan Anda bahwa ada usulan dari OJK ini sebaiknya tidak diwajibkan untuk spin-off menjadi bank umum syariah. Ya, terima kasih Mbak Lin. Terima kasih juga untuk CNBC yang sangat concern mengenai hal ini. Sebenarnya begini Mbak, tadi Pak Vence menyebutkan bahwa ada satu kekhawatiran, yaitu bagaimana bank-bank umum konvensional ini termasuk di mana ada juga unit usaha syariahnya melewati pandemi COVID-19 ini. Nah, selain itu ada 4 hal lain juga harus dipertimbangkan, Mbak. Pertama, secara performance memang unit usaha syariah itu performing better than bank umum syariah. Yang kedua adalah adanya gempuran pasar dari fintech ya, yang kita tahu bahwa fintech ini kan sudah mulai merambah ke dunia perbankan. Mereka masuk dari payment, dari funding, dari P2P dan sebagainya. Itu juga harus kita cermati. Yang ketiga, kemarin saja baru di-launch hasil integrasi Bank Syariah Indonesia dari 3 bank BUMN syariah menjadi 1. Nah, ini menjadi bank 7 terbesar di antara bank-bank di Indonesia dengan modal yang masih memang masuk ke buku 3 dan semoga dalam waktu dekat menjadi buku 4. Nah, bank ini perlu partner yang besar juga, Mbak. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, dia memerlukan interbank yang paling tidak buku 3 atau idealnya bahkan buku 4. Nah, kalau ini bank-bank unit usaha syariah yang masih berada di induknya dan induknya di buku 4 atau buku 3 harus di spin-off, kemungkinan mereka harus turun menjadi buku 1 atau mungkin buku 2. Nah, ini yang nanti akan sulit Bank BSI ini untuk mencari counterpartinya, baik itu untuk interbank, mau sindikasi, ataupun juga mau untuk squaring positions untuk hedging-nya. Itu ini. Yang terakhir tadi saya sebutkan juga adalah at the end of the day ini adalah pilihan nasabah. Jadi nasabah dia bisa datang ke satu bank dan bisa memilih mana produk-produk yang sesuai dengan pilihan. Demikian kira-kira Mbak Alin. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis. Ya, tidak terasa ya teman-teman, ternyata sudah di akhir pembahasan seputar unit usaha syariah. Jika teman-teman tertarik untuk menganalisis unit usaha syariah, yuk sharing bersama yuk. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai unit usaha syariah. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.